Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menginstal laptop baru. Pastikan yang pertama, colokan charger pada laptop agar nanti saat proses penginstalan laptop tidak mati. Marilah kita langsung coba nyalakan laptopnya dan mulai penginstalan. Langkah yang pertama, kita install Windows-nya terlebih dahulu. Untuk laptop baru, Windows-nya tidak perlu kita install dengan Windows lagi, karena di laptopnya sudah ada Windows sendiri dari pabriknya atau dari Asusnya sendiri. Jadi kita hanya lanjutkan aja proses instalannya. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your Ini PC menggunakan ready Windows for Ari, all you jadi plan to do. menggunakan Cortana. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Your keyboard is set to the US. Want to stick with that? Kita masuk di pemilihan bahasa keyboard, langsung ketik yes aja, tidak perlu diganti. Do you also type with another keyboard layout? Langsung di skip aja, tidak perlu dipilih. Nah, setelah ini kita pilih untuk koneksi. Untuk koneksi kita tidak usah memilih salah satunya. Kita pilih yang I don't have internet. Terus selanjutnya continue with limited setup. Selanjutnya accept. Terus setelah itu kita beri nama PC atau laptop tersebut dengan produknya, yaitu Asus. Kita tunggu prosesnya. Di proses ini jangan sampai matikan laptop atau PC kalian. Nanti kalau semisal tanpa di charger kan PC atau laptop mati. Jadi kalau pas proses install harus pakai charger untuk mengantisipasi agar laptop tidak mati saat penginstalan. Kita tunggu sebentar. Laptop sudah dalam keadaan sudah terinstall Windows.
Nah, ini keadaan laptop sudah terinstall Windowsnya. Baik, selanjutnya kita lakukan penginstalan program aplikasi atau aplikasi standar yang digunakan pada laptop baru. Yang pertama, marilah kita siapkan alatnya, yaitu hard disk program atau flash disk. Ini saya menggunakan hard disk program. Ya, langsung saja kita mulai prosesnya. Tancapkan hard disk pada port USB. Nah, kita cek di file manager. Nah, sudah terdeteksi nama file hard disknya local disk D. Maaf, sebelum kalian melakukan install aplikasi, langkah yang pertama kalian harus lakukan partisi pada laptop terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik file manager, this PC, di manage. Nah, setelah itu pilih yang disk manager. Nah, setelah itu kan ini ada partisi 475. Untuk laptop ini sendiri menggunakan sistem operasi Windows 10 dan menggunakan SSD. Jadi ini sudah termasuk laptop cepat ya. Nah, jadi langsung saja kita partisi. Kita bagi menjadi 400. Yang C kita bagi menjadi 87.108. Nah, untuk yang D kita bagi menjadi 200. Next. Nah, selanjutnya yang E kita bagi menjadi 200 juga, kita next aja. Nah, langkah selanjutnya kita nonaktifkan antivirusnya terlebih dahulu sebelum menginstal aplikasi. Nah, selanjutnya kita pasangkan lagi hard disk programnya. Nah, langkah pertama untuk menginstal aplikasi program standar buat laptop baru, yang pertama adalah install terlebih dahulu WinRAR-nya. WinRAR-nya sembarang ya, kita bisa menggunakan versi yang mana. Kalau saya terlebih seringnya pakai yang versi ini, WinRAR X64571. Install oke. Untuk laptop ini, untuk Office-nya tidak usah kita install karena Office-nya menggunakan Office OS atau Office Home Student. Itu Office-nya ori, jadi nggak usah di uninstall atau nggak usah diinstal lagi. Jadi nanti aktivasinya kita hanya membuatkan akun pada Office-nya tersebut. Nah, setelah itu udah keaktifasi. Nah, jadi kalau Office-nya ori nggak usah di uninstall atau diinstal. Kalau Office-nya tidak ori, itu harus diuninstall dulu terus diinstal lagi Office-nya. Nah, jadi kita langsung saja tampilkan di desktop Office-nya.
Nah, setelah itu kita install aplikasi yang lain, seperti yang pertama CorelDRAW. Sebelum kita menginstal CorelDRAW, kita harus menginstal Net Framework-nya terlebih dahulu. Tunggu prosesnya. Kita klik enter atau spasi aja. Finish. Nah, setelah itu kita install aplikasi Corelnya. Aplikasi Corel kita kasih Corel X8 saja. Maaf, kebetulan di sini tidak ada Corel X8, kita menggunakan Corel X7 ya teman-teman. Untuk install Corel, buka folder Corelnya. Selanjutnya kita buka yang CorelDRAW Graphics Suite yang X7. Kalau sistemnya 32 bit kita menggunakan 32 bit, kalau sistemnya 64 bit kita yang menggunakan yang 64 bit. Nah, ini laptop ini menggunakan yang 64 bit, jadi kita gunakan yang 64 bit. Kita buka, terus pilih yang application. Nah, kebetulan ini sudah berjalan, kita lanjutkan aja. Klik yes. Setelah itu klik I accept the terms in the license agreement. Setelah itu next. Setelah itu next lagi. Nah, kita pilih yang custom installation. Kita pilih yang CorelDRAW, Corel Photo Paint, Corel Connection. Yang Corel Capture sama Bitstream nggak usah diinstal, jadi install nggak usah dicentang. Nah, setelah itu kita klik next. Ini yang benar yang utilities. Setelah itu next lagi. Ini next lagi aja. Nah, setelah itu tunggu proses instalasinya. Nah, aplikasi CorelDRAW ini digunakan untuk mengedit gambar, mengedit MMT atau mengedit poster, itu juga bisa, tergantung penggunaan aja. Yang penting ini aplikasi digunakan untuk editor. Nah, setelah itu kalau sudah, kita klik finish. Nah, setelah itu kita aktivasi Corelnya terlebih dahulu. Aktivasinya menggunakan Keygen X Forge. Nah, aplikasinya aktivasinya menggunakan yang ini ya. Kita double klik. Nah, setelah itu kita ganti yang Corel X7. Nah, setelah itu kita buka yang aplikasi CorelDRAW. Setelah itu kita continue, register later. Setelah itu continue lagi. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita close saja. Kita close. Nah, muncul seperti ini. Kita already purchased. Nah, setelah itu enter serial number.
kita masukkan serial number Coralnya ke dalam aplikasi Coralnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita aktif offline. Nah, setelah itu ini di copy satu persatu dan dimasukkan di sini. Nah, setelah itu kalau sudah di generate activation code, maaf, salah, generate serial number, ya ini tadi kurang spasi ya. Setelah itu kita klik continue aja, kemudian oke. Nah, dan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan Coral sudah teraktivasi, jadi proses aktivasi selesai. Kita lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu setelah itu kita ketikkan pada pencarian, kita ketik firewall. Nah, kita menggunakan firewall defender, Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita buka, kita pilih yang inbound rule. Nah, setelah itu kita new rule, dan setelah itu kita pilih browse dan buka penyimpanan di Coral di penyimpanan C ya, di data C. Nah, setelah itu kita buka program file, setelah itu Coral X7, setelah itu di program number. Nah, setelah itu kita pilih yang Coral Draw yang warnanya hijau, kita klik, setelah itu open. Nah, setelah itu next lagi. Nah, kita berikan nama, terserah mau diberi nama apa. Saya berikan nama Coral X7. Nah, setelah itu klik finish. Nah, sudah proses pengeblokan internet di Coralnya sudah selesai. Nah, setelah itu kita lanjutkan di aplikasi selanjutnya, yaitu Coral kita lanjutkan di Adobe Photoshop untuk mengedit foto. Ini juga aplikasi editor ya, kita menggunakan yang Photoshop CS6 saja. Kita buka yang ini, setelah itu buka start setupnya yang ini. Setelah itu klik yes, next lagi, setelah itu install. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah, kita finish. Nah, setelah itu kita install aplikasi cam. Ini kamera ya. Cam tadi ada di program harddisknya di folder cam, dan kita buka windarnya. Nah, setelah itu install yang application. Setelah itu yes, kita tunggu proses pengekstrakannya. Setelah itu kita memilih bahasa oke saja. Setelah itu next saja. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, sudah selesai ya.
Nah, selanjutnya kita install aplikasi PDF-nya. Kita menggunakan Foxit saya, Foxit Rider 715 yang ini. Kita langsung buka aja, kita set aplikasinya, yes lagi. Nah, ini langsung next saja. Ini I accept the agreement, next lagi, next, install. Nah, ini udah selesai. Kita hilangi centangnya saja. Setelah itu finish, close. Nah, setelah itu kita install aplikasi online. Aplikasinya apa saja? Antara lain kita install Chrome-nya terlebih dahulu aja ya. Nah, ini install yang aplikasi. Nah, ini sama, ini kita next aja. Nah, sudah selesai, kita close aja, close. Nah, setelah itu kita install Firefox yang ini ya, install Firefox. Nah, yang 64 bit, kalau ini untuk yang 32 bit. Yes, langsung next aja. Kita hilangi centangnya, finish. Nah, setelah itu kita install yang aplikasi IDM ini untuk pengunduhan di Chrome ataupun Firefox. Nanti pengunduhannya lewat IDM. Nah, kita langsung install saja. Kita pilih yang ini. Nah, kita pilih yang IDM Internet Download Manager versi 6.32 yang ini ya. Nah, kita yes saja. Oke, next install. Nah, setelah itu ini di close saja. Untuk IDM-nya kan ini belum tertampil di desktop ya. Nah, marilah kita tampilkan IDM-nya. Kita cari di pencarian dan ketik IDM. Nah, setelah itu penuhi lokasi. Nah, dan ini aplikasinya kita klik kanan, kita send to desktop. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke aplikasi yang lain, yaitu multimedia. Untuk multimedia kita menggunakan yang pertama AIM atau AIMP. Kita oke aja, kita klik next lagi. Ini I agree to the terms of the agreement. Kita next lagi, next install. Ini launch AIM-nya hilangi aja sinyalnya, saya itu finish. Ini di close saja. Nah, kalau sudah, setelah itu kita install Gomplayer-nya. Penginstalannya sama, langsung kita pilih aplikasinya. Setelah itu klik next aja. Nah, setelah itu kita pilih yang KM Player. Penginstalannya masih sama untuk multimedia. Penginstalannya kita cukup next aja, tidak usah dipilih.
Ini cancel ya, nggak usah dipilih, nggak usah memilih, ini langsung cancel aja. Yes, lanjut ke ini, close aja. Ini langsung lanjut ke photoscape, kita yes, next. Nah, untuk multimedia ini aplikasinya digunakan untuk berbagai media di laptop, entah itu untuk mendengarkan musik, untuk melihat video, untuk membuka gambar, dan lain-lain. Kita setelah itu install Picasa. Caranya masih seperti tadi, kita next aja, I agree, install. Nah, kalau Picasa kita pilih yang run Picasanya, centangnya kita hilang aja, setelah itu finish. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita install VLC nya. Nah, sudah 6 ini aja, nggak usah banyak-banyak. 6 ini udah cukup untuk multimedia. Nah, setelah itu kita install CC Cleaner. Ini bertujuan untuk membersihkan sampah yang ada di laptop. Kita install. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah, kita tampilkan my komputernya di desktop. Caranya yaitu klik kanan, pilih yang personalis. Nah, kita pilih yang tema, dan setelah itu kita pilih yang desktop icon setting. Setelah itu kita centang ya komputer ya. Nah, setelah itu kita apply, kita oke. Nah, ini disk-nya sudah ada di desktop. Setelah itu kita refresh. Kalau sudah terinstall semua, kita bersihkan lewat CC Cleaner. Nah, sebelum dibersihkan kita harus cabut hard disknya terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, kita buka aplikasi CC Cleaner-nya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita pilih yang tools, kita pilih yang startup. Nah, setelah itu kita blok semua. Setelah itu klik kanan, di disable semua. Nah, setelah itu kita custom cleaner, selanjutnya run cleaner, continue, tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah selesai, kita close saja. Nah, untuk Windows 10 ini tidak usah diaktifasi lagi, nanti aktivasinya menggunakan internet saja sudah cukup. Nah, jadi seperti ini langkah-langkah untuk menginstal laptop baru. Dari tadi Windows 10 sampai install aplikasi program. Nah, ini tampilan aplikasi programnya yang sudah saya install dari tadi. Untuk laptopnya ini mereknya Asus K413E, yang speknya yaitu menggunakan prosesor Intel Core i5 dan menggunakan SSD 512 GB dan menggunakan RAM 8 GB ya. Nah, dan ini laptopnya merek Asus. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.